Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah Fitri, NIM 2205111058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Heri Gunawan, MKom. Di sini langsung saja kita mulai presentasinya. Analisis user interface pada aplikasi Line. 1. Pendahuluan. Line merupakan salah satu aplikasi pesan instan yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Line sering disebut-sebut menjadi aplikasi terlaris di 42 negara termasuk Indonesia. Pengguna Line dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan pesan teks, gambar, foto, video, audio, dan lainnya. Dalam perkembangannya, Line kompatibel dengan berbagai sistem operasi termasuk Android, iOS, iPhone, Windows, macOS, BlackBerry, dan Firefox OS. Logo aplikasi Line memiliki desain yang sederhana namun tetap menarik. Latar belakang logo berbentuk kotak bulat dengan warna hijau cerah yang menjadi ciri khas Line. Di tengah logo terdapat teks Line yang ditulis dalam font sans serif tebal dan berwarna putih yang memberikan kontras yang jelas dan membuat tulisan terlihat lebih menonjol. 2. User interface. Tampilan awal saat membuka aplikasi Line. Ketika pertama kali membuka aplikasi Line, pengguna akan disambut dengan antarmuka yang ramah dan modern. Warna hijau khas Line yang dominan menciptakan kesan segar dan energi. Layar pembuka biasanya menampilkan opsi untuk login atau mendaftar di pusat layar, dengan tombol yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, terdapat panduan singkat bagi pengguna baru mengenai fitur-fitur dasar seperti obrolan, panggilan suara, dan video. Tampilan utama aplikasi Line. Nama dan status pengguna. Di bagian atas terdapat nama pengguna, AC, beserta pesan status yang dapat disesuaikan. Tolong DM semisal saya ada tagihan. Bagian yang personalisasi ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pesan singkat atau informasi tentang dirinya. Ikon navigasi cepat. Di bagian kanan atas terdapat beberapa ikon untuk akses cepat ke fitur seperti bookmark, notifikasi, kontak, dan pengaturan. Hal ini memudahkan pengguna untuk dengan cepat berpindah ke fungsi-fungsi penting. Pencarian. Di bawah nama dan status pengguna ada kolom pencarian yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan kontak atau grup tertentu. Fungsionalitas pencarian yang sederhana ini membantu pengguna menemukan mitra percakapan yang diinginkan dengan efisien. Layanan. Bagian layanan di bagian bawah menampilkan berbagai fitur aplikasi lain seperti Split Bill, Line Bank, Tema, dan Line Webtoon. Ikon-ikon yang sederhana dan jelas memudahkan identifikasi dan akses ke layanan-layanan ini. Daftar teman dan grup. Di bawah kolom pencarian, bagian daftar teman menampilkan kontak dan grup pengguna, masing-masing dengan foto profil dan nama. Ini memberikan gambaran jelas tentang percakapan aktif pengguna dan memudahkan untuk mengaksesnya. Rekomendasi stiker. Di bagian paling bawah ada area yang didedikasikan untuk rekomendasi stiker. Kemungkinan berdasarkan preferensi pengguna atau stiker yang sering digunakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan dan mengunduh stiker baru untuk memperkaya pengalaman perpesanannya. Navigasi bawah. Aplikasi ini memiliki bar navigasi bawah yang intuitif dengan tab untuk beranda, obrolan, zoom, dan panggilan. Ikon-ikon yang jelas dan tampilan jumlah pesan belum terbaca pada tab obrolan memberikan pengalaman navigasi yang lancar bagi pengguna. Secara keseluruhan, tampilan utama aplikasi Line menunjukkan antarmuka yang dirancang dengan baik, mudah digunakan, yang menyeimbangkan personalisasi, akses dengan cepat ke fitur utama, dan navigasi yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Tampilan pengaturan dimulai dari profil pengguna, dilanjutkan dengan opsi untuk mengakses informasi pribadi, mengelola akun, dan mengatur privasi. Pengguna juga dapat menemukan fitur untuk mencadangkan dan memindahkan akun, serta mengelola riwayat obrolan mereka. Selain itu, tersedia pilihan untuk menggunakan kode QR untuk memindahkan akun, serta opsi lain terkait pemindahan akun. Pengguna dapat mengakses toko aplikasi, mengolah stiker, mengubah tema, dan mengelola koin atau mata uang digital dalam aplikasi. Tampilan obrolan. Di bagian atas halaman, terdapat kolom pencarian yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari obrolan atau kontak tertentu. Kolom ini ditempatkan dengan baik untuk memudahkan akses. Dalam daftar obrolan, setiap entry menampilkan informasi yang jelas dan informatif. Dimulai dengan nama kontak atau judul obrolan, dilanjutkan dengan pesan terakhir yang dikirim. Jumlah pesan yang dikirim juga ditampilkan di samping setiap entry. Dan apabila pada grup kita dimention, maka akan terlihat juga. Tampilan form.
Di bagian atas judul Line Form dengan jelas mengidentifikasi bagian aplikasi yang sedang diakses. Pengguna dapat dengan mudah mengetahui bahwa konten yang ditampilkan adalah story Anda mereka sendiri dengan foto profil dan nama pengguna yang ditampilkan. Elemen-elemen interaktif seperti stiker, tombol, dan timer terintegrasi dengan baik ke dalam konten visual, memberikan nuansa yang dinamis dan menarik bagi pengguna. Di bawah konten, opsi untuk bereaksi, mengomentari, dan membagikan cerita tersedia, memfasilitasi interaksi pengguna. Tampilan panggilan. Pada bagian atas layar terdapat judul besar panggilan yang menandakan fitur yang sedang diakses, disertai deskripsi singkat seperti lakukan panggilan kapanpun dimanapun dan mengobrol bersama teman kapanpun dengan panggilan suara lain yang memberikan petunjuk sederhana kepada pengguna. Bagian tengah layar menampilkan foto profil pengguna seperti ini sih, yang memvisualisasikan kontak yang dapat dihubungi melalui panggilan suara. 3. Penjelasan lain. Warna aplikasi. Dengan nuansa warna yang dominan seperti hijau, biru, dan putih, Line berhasil membangun identitas visual yang konsisten dan mudah dikenali. Latar belakang putih memberikan kesan bersih dan sederhana, memastikan bahwa semua elemen teks dan ikon dapat terbaca dengan jelas. Ini juga membantu memfokuskan perhatian pengguna pada konten yang ada. Penggunaan palet warna yang konsisten di seluruh aplikasi membantu menciptakan pengalaman pengguna yang harmonis, seperti halaman dan fitur dalam aplikasi lain dirancang dengan mempertimbangkan warna-warna ini sehingga pengguna merasa familiar saat menjelajahi berbagai fungsi. Tipografi. Pada aplikasi lain, pemilihan tipografi juga menggunakan jenis font sans serif yang modern dan minimalis, seperti Helvetica atau Notostan. Tujuan utamanya adalah memberikan tampilan yang bersih, mudah dibaca, dan seragam di seluruh aplikasi sehingga mendukung pengalaman yang intuitif bagi pengguna. Ukuran teks juga bervariasi tergantung fungsinya. Teks utama atau pesan chat biasanya ditampilkan dalam ukuran yang cukup besar untuk memudahkan pembacaan. Sementara itu, teks sekunder seperti warna penerimaan pesan, nama pengguna, atau notifikasi menggunakan ukuran yang lebih kecil dan warna abu-abu, sehingga tidak mendominasi tampilan utama, namun tetap mudah diidentifikasi. Selanjutnya, kelebihan tampilan aplikasi lain dengan aplikasi komunikasi yang lain. Line memiliki antarmuka yang bersih, modern, dan mudah dinavigasi. Desain yang menarik dengan warna-warna lembut membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan. Line dikenal dengan berbagai pilihan stiker dan emoji yang unik dan lucu. Ini memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dengan lebih kreatif dan menyenangkan dalam percakapan. Pengguna dapat menyesuaikan profil mereka dengan foto, nama, dan ID yang unik. Fitur ini memberikan rasa personalisasi yang lebih kepada para pengguna. Line menawarkan berbagai fitur dalam chat, seperti panggilan suara dan video, pengiriman file, serta pesan suara, yang menjadikan Line sebagai platform komunikasi yang serba bisa. Line menyediakan fitur timeline yang memungkinkan pengguna berbagi momen dan memperbarui status. Mirip dengan media sosial, ini memberikan pengalaman interaksi yang lebih luas di luar sekedar chatting. Selanjutnya ada kekurangan tampilan aplikasi Line dengan aplikasi komunikasi yang lain. Line bisa memakan ruang penyimpanan yang lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi komunikasi yang lain, yang mungkin menjadi kendala bagi pengguna dengan perangkat dengan kapasitas penyimpanan terbatas. Meskipun populer di Asia, Line tidak sepopuler aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram di berbagai wilayah, sehingga pengguna mungkin merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar jaringan lain. Seperti banyak aplikasi komunikasi lainnya, Line memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Pengguna dengan koneksi internet yang lambat mungkin mengalami lag atau masalah saat mengirim pesan. Banyak notifikasi dari grup atau pesan baru dapat menjadi mengganggu bagi pengguna, terutama jika mereka terlibat dalam beberapa grup sekaligus. Selanjutnya adalah kesimpulan. Line merupakan aplikasi instan yang menawarkan antarmuka pengguna yang modern, intuitif, dan ramah pengguna. Dengan desain yang konsisten dan warna hijau khas yang menciptakan kesan segar, Line berhasil memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Fitur-fitur kreatif seperti stiker, emoji, serta personalisasi profil memungkinkan pengguna mengekspresikan diri dengan lebih bebas. Selain itu, Line menyediakan berbagai layanan komunikasi seperti obrolan, panggilan suara dan video, serta fitur timeline yang menyerupai media sosial sehingga memperluas interaksi antar pengguna. Namun, meski kaya akan fitur, Line memiliki beberapa kekurangan seperti kebutuhan ruang penyimpanan yang besar dan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Meskipun demikian, Line tetap menjadi pilihan yang menarik sebagai aplikasi komunikasi serba bisa, terutama di wilayah-wilayah di mana aplikasi ini populer. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.